Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas AIK 2, yaitu berjudul Kaidah Fungsi Akidah Islam secara komprehensif, dengan nama kelompok. Yang pertama Muhammad Julfikar, yang kedua Rahmat Taufik Hidayat, yang ketiga Andrian Septa Prayoga, yang keempat Isnawatun Sabrina, saya sendiri. Materi pertama mungkin langsung masuk di pengertian akidah. Definisi akidah. Kata akidah diambil dari dasar al-aqdu, yaitu Arab, artinya ikatan. Al-ibram artinya pengesahan, al-ikham artinya penguatan, dan atau watsuk artinya menjadi kokoh atau kuat. Asyadu bikuwa artinya pengikatan dengan kuat. At-tamasyuk artinya pengokohan, dan al-itbatu artinya penetapan. Di antaranya juga mempunyai arti al-yakin, artinya keyakinan, dan al-jamu artinya penetapan. Al-kadu artinya ikatan, mempunyai lawan kata dari al-halu, yaitu penguraian atau pelepasan. Dan kata tersebut diambil dari kata kerja akadahu, yakiduhu, artinya mengikatnya. Akdan artinya ikatan sumpah, dan akdatun nikah, ikatan menikah. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Sedangkan secara terminologi, menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazari, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum, aksioma, oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati, serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Itu kuliah Akidah Islam Dr. Andes Yunahar Ilyas. Sedangkan secara etimologi, akidah berasal dari kata ak yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang, sedangkan akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Secara syara, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qada dan qadar. Akidah Islamiyah adalah iman yang teguh dan terikat kepada Allah dengan semua pelaksanaan kewajiban, tauhid dan menantinya. Percaya pada malaikatnya, rasul, buku-buku mereka, nasib baik dan buruk, dan percaya seluruh tidak memiliki prinsip-prinsip autentik agama. Teologi Islam, kasus yang tak terlihat, iman dalam apa yang ijma, konsensus dari salafus salih, dan semua qot'ih berita pasti, baik secara ilmiah dan amaliyah, yang telah ditentukan sesuai dengan Al-Quran dan otentik sunnah dan ijma salah as-salih. Berikutnya akidah menurut firqah yang dibawakan oleh Muhammad Julfikar. 5. Akidah menurut firqah. Ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh firqah atau sekte lain Ahlus Sunnah sebagai nama dari ilmu akidah. Dan yang paling terkenal diantaranya adalah 1. Ilmu kalam,
2 filsafat, 3 tasawuf, 4 ilahiyat atau teologi. B. Ruang lingkup akidah. Beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah atau Nabi dan Rasulullah. 3. Ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. 4. Sam'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. C. Sumber akidah. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Akal pikiran tidaklah menjadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, dan mencoba kalau diperlukan membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Itu pun harus didasari oleh sesuatu kesadaran bahwa kemampuan akal sangat terbatas, atau sesuatu yang terbatas atau akal tidak akan mampu menggapai sesuatu yang tidak terbatas. Bagian D yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahmat Taufik Hidayat. Bagian D adalah fungsi akidah. Akidah adalah dasar fondasi untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh pula fondasi yang dibuat. Kalau fondasi lemah, bangunan itu akan cepat ambruk. Tidak ada bangunan tanpa fondasi. Kalau ajaran Islam kita bagi dalam sistematika akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat, atau akidah syariah dan akhlak, atau iman, Islam, dan ihsan. Maka ketiga atau keempat aspek tersebut tidak bisa dipisahkan sama sekali. Satu sama lain saling terkait. Seorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat yang baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak dilandasi dengan akidah. Misal, orang non-muslim memberi beras kepada orang yang miskin, amal ibadah orang itu nilainya 0 di hadapan Allah. Allah tidak menerima ibadahnya karena orang itu tidak punya landasan akidah. Seseorang bisa saja merekayasa untuk terhindar dari kewajiban formal, misal zakat, tapi dia tidak akan bisa menghindar dari akidah. Misal, akidah mewajibkan orang percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Orang yang menuhankan Allah dan sesuatu yang lain, uang misalnya, maka akan kelihatan nanti, tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa direkayasa. Entah dari bicara seolah-olah uang telah membantu hidupnya, tanpa uang dia tidak akan bisa hidup, atau perilaku yang 1 minggu sekali datang ke pohon besar dan berdoa di situ. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW selama 13 tahun periode Mekah memusatkan dakwahnya untuk membangun akidah yang benar dan kokoh, sehingga bangunan Islam dengan mudah berdiri di periode Madinah. Dalam dunia nyata pun ternyata modal untuk membangun sebuah bangunan itu lebih besar tertanam di pondasi. Jadi akidah berfungsi sebagai ruh dari kehidupan agama. Tanpa ruh atau akidah, maka syariat atau jasad kita tidak ada gunanya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andrian Septa Prayoga. Prinsip-prinsip akidah Islam. Para ulama sering menjelaskan 3 prinsip yang harus jadi pegangan setiap muslim. 3 prinsip ini dipegang, barulah ia disebut muslim sejati. Prinsip pertama, berserah diri pada Allah dengan bertauhid. Bermaksud prinsip ini adalah beribadah murni kepada Allah semata, tidak pada yang lainnya. Siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang sombong.
Begitu pula orang yang berserah diri pada Allah juga pada selainnya. Artinya, Allah itu diduakan dalam ibadah. Maka ia disebut musyrik. Yang berserah diri pada Allah semata. Itulah yang disebut wahid, ahli tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Sesembahan itu beraneka ragam. Orang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَّهَ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Pada mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surah At-Taubah ayat 31. Begitu pula Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dalam ayat lain, Allah menyebutkan mengenai Islam sebagai agama yang lurus. Inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyahu dzalika dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agama kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Yusuf ayat 40. Inilah yang disebut Islam. Sedangkan yang berbuat syirik dan keinginannya melestarikan syirik atas nama tradisi, tentu saja tidak berprinsip seperti ajaran Islam yang dituntunkan. Prinsip kedua, taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketaatan berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi tidak cukup menjadi orang muwahhid, meyakini Allah itu diesakan dalam ibadah tanpa ada amal. Prinsip ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Tidak cukup seseorang berprinsip dengan dua prinsip di atas. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja. Ia juga harus berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Jadi prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang yang musyrik. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah. Karena prinsip seorang muslim adalah mencintai apa dan siapa yang Allah cintai dan membenci apa dan siapa yang Allah benci. Demikianlah dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam, di mana beliau dan orang-orang yang bersama beliau lepas diri dari orang-orang musyrik. Saksikan pada ayat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripadamu, kamu daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Ibrahim berlepas diri dari orang musyrik dan sesembahan mereka. Fafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu lillahi wahdah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Demikianlah 3 prinsip agar disebut Muslim sejati, yaitu bertauhid, melakukan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik.
Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rahmat Taufik Hidayat. Yang terakhir ada kaidah dalam akidah. Yang pertama, apa yang saya dapat dengan indera saya yakin adanya, kecuali bila akal saya mengatakan tidak. Berdasarkan pengalaman masa lalu, misalnya, bila saya untuk pertama kali melihat sepotong kayu di dalam gelas berisi air putih, kelihatan bengkok, atau melihat genangan air di tengah jalan, fata morgana, tentu saja saya akan merasa hal itu benar. Tetapi bila terbukti kemudian bahwa hasil penglihatan indera saya salah, maka untuk kedua kalinya saya melihat hal yang sama, akal saya langsung mengatakan bahwa yang saya lihat tidak demikian adanya. Yang kedua, keyakinan. Di samping keyakinan di samping diperoleh dengan menyaksikan langsung juga keyakinan di samping diperoleh dengan menyaksikan langsung juga biasanya melalui berita yang diyakini kejujuran si pembawa berita. Banyak hal yang memang tidak atau belum kita saksikan sendiri, tapi kita meyakini adanya. Misalnya, Anda belum pernah ke Thailand, Afrika, atau Yaman, tapi Anda meyakini bahwa negeri-negeri tersebut ada, atau tentang fakta sejarah tentang Daulah Abbasiyah, Umayyah, atau tentang kerajaan Majapahit, dan lain-lain. Anda meyakini kenyataan sejarah itu berdasarkan berita yang Anda terima dari sumber yang Anda percaya. Yang ketiga, iman adalah fitrah setiap manusia. Setiap manusia memiliki fitrah mengimani adanya Tuhan. Pada saat seseorang kehilangan harapan untuk hidup, padahal dia masih ingin hidup, fitrahnya akan menuntun dia untuk meminta kepada Tuhan. Misal, bila Anda masuk hutan dan terperosok ke dalam lubang, pada saat Anda kehilangan harapan untuk bisa keluar dari lubang itu, Anda akan berbisik, "Oh Tuhan." Yang keempat, keyakinan tentang hari akhir adalah konsekuensi logis dari keyakinan tentang adanya Allah. Jika Anda beriman kepada Allah, tentu Anda beriman kepada segala sifat-sifat Allah, termasuk sifat Allah Maha Adil. Kalau tidak ada kehidupan yang lain di akhirat, bisakah keadilan Allah itu terlaksana? Bukankah tidak semua penjahat menanggung akibat kejahatannya di dunia ini? Bukankah tidak semua orang yang berbuat baik merasakan hasil kebaikannya? Bila Anda menonton film, ceritanya belum selesai, tiba-tiba saja layar tertulis kalimat tamat. Bagaimana komentar Anda? Oleh sebab itu, iman adalah Allah menyebabkan Anda beriman dengan adanya alam lain sesudah alam dunia ini, yaitu hari akhir. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata juga kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.